Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu dosen FTLI yang terhormat. Dalam video tutorial yang singkat ini, kami akan menjelaskan bagaimana kita menggunakan e-learning management system atau yang dikenal dengan nama EMAS untuk mendeliver pendidikan jarak jauh. Adapun target dari video tutorial ini adalah Bapak Ibu diharapkan mampu untuk menyelenggarakan pendidikan jarak jauh dengan menggunakan media emas. Kemudian capaian pembelajaran dari video tutorial ini, yang pertama, Bapak Ibu diharapkan mampu untuk login ke emas dengan menggunakan single sign-on yang sudah dimiliki saat ini. Kemudian mampu menggunakan fitur-fitur dasar emas untuk keperluan pendidikan jarak jauh. Kemudian agar mahasiswa nanti bisa masuk ke dalam kelas kita di emas, maka Bapak Ibu dosen akan mampu menyiapkan membuat enrollment key. Kalau memang sebelumnya mahasiswa belum terdaftar di kelas kita. Berikutnya adalah Bapak Ibu akan mampu untuk membuat label. Nah, label ini akan digunakan sebagai papan informasi. Kita memberikan informasi perkuliahan atau informasi setiap sesi, termasuk misalnya capaian pembelajaran, kegiatan yang dilakukan, dan lain-lain. Yang kelima, Bapak Ibu akan mampu menduplikasi sesi dan mengubah isi sesi sesuai dengan keperluan kuliah. Ini ditujukan agar kita tidak membuat dari awal, sehingga kita cukup menduplikasi sesi yang sudah kita buat sebelumnya dan kita ubah isi sesuai dengan keperluan perkuliahan yang akan kita deliver. Capaian pembelajaran yang keenam adalah Bapak Ibu akan mampu mengunggah materi kuliah dalam bentuk file. Ini biasanya adalah materi-materi perkuliahan kita yang sudah kita siapkan dalam bentuk PowerPoint ataupun PDF. Selain itu, Bapak Ibu akan mampu menampilkan video, baik itu yang diambil dari YouTube atau video yang kita buat sendiri, di dalam emas, sehingga mahasiswa melalui emas dapat melihat video yang kita siapkan. Kemudian untuk menyiapkan agar mahasiswa dapat mengumpulkan tugas-tugas, maka Bapak Ibu juga diharapkan untuk mampu menyiapkan sarana pengumpulan tugas mahasiswa, baik itu dalam bentuk essay, jadi mahasiswa bisa langsung mengisi di emas, atau mahasiswa menyiapkan dalam bentuk file, kemudian file itu diunggah ke emas. Baik Bapak Ibu yang terhormat, selanjutnya saya ingin menunjukkan bagaimana kita login dan mempersiapkan perkuliahan kita di emas. Kita langsung buka saja browser kita. Ini misalnya saya menggunakan browser Firefox. Silahkan diketikkan emas.ui.ac.id. Ini adalah tampilan halaman muka dari e-learning management system emas. Kemudian kita login dengan menggunakan login SSO kita. Di sini misalnya saya menggunakan Arif.Pudiarto. Kita masukkan passwordnya, kemudian kita login. Nah, setelah kita login, maka kita akan diantar kepada menu utama kita. Di sini adalah My Page. Pada saat ini, saya memiliki beberapa mata kuliah yang sedang progres. Misalnya ada mata kuliah Semiconductor Device, Introduction of Electronic, dan Device Register. Kita bisa memilih salah satu kelas yang mau kita siapkan. Contohnya saya akan menampilkan kelas Introduction of Electronic. Kita klik saja Introduction of Electronic. Nah, ini adalah tampilan dari halaman emas yang sudah saya siapkan sebelumnya, di mana di sini ada informasi umum tentang mata kuliahnya apa, informasi kreditnya berapa, semester berapa. Ini kebetulan adalah mata kuliah untuk mahasiswa kelas internasional. Kemudian ada informasi umum tentang deskripsi mata kuliah kita, learning outcome-nya atau capaian pembelajaran mata kuliahnya kita siapkan di sini semuanya.
Kemudian setelah kita menyiapkan informasi umum tentang perkuliahan kita akan masuk ke masing-masing sesi. Jadi ini sesi ini adalah masing-masing pertemuan. Saya baginya dalam bentuk pekan, karena kebetulan ini adalah mata kuliah 3 SKS, di mana hanya satu kali pertemuan dalam satu pekan. Jadi ini pekan pertama, kemudian pekan kedua di sini, dan seterusnya. Kita coba lihat pekan pertama. Pekan pertama, karena kita sudah menerapkan outcome-based curriculum, outcome-based education, maka seluruh sesi kita itu harus jelas tujuan atau capaian yang ingin kita dapatkan. Contohnya di sini adalah pekan pertama, saya masukkan sub CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Dari sisi kognitifnya, mahasiswa harus mampu apa saja. Contohnya di sini mampu menjelaskan sejarah nanoteknologi di berbagai bidang, kemudian mampu menjelaskan definisi dari non-science dan teknologi, kemudian mampu menjelaskan seberapa kecil ukuran nano, dan mampu menjelaskan beberapa tools atau alat-alat yang digunakan di bidang nanoteknologi. Kemudian affective abilities-nya, ini kita bisa uraikan. Kemudian learning experience-nya. Nah, di sini contohnya saya akan menampilkan video, dan kita minta mahasiswa untuk membuat summary dari video tersebut. Ini adalah video yang sudah saya siapkan. Nanti mahasiswa diminta untuk menyaksikan video ini dan membuat resumenya. Kemudian untuk course materialnya, ini adalah materi kuliah yang kita siapkan. Karena ini di pekan pertama, maka saya akan menyampaikan tentang SAP, course plan di sini. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa fitur yang ada di emas. Kita lihat kembali. Ini adalah tampilan yang tadi sudah kita lihat. Jadi misalnya di sini saya mampu untuk menampilkan video. Jadi inilah video yang sudah saya siapkan untuk mahasiswa. Kalau mahasiswa nanti mengklik, maka videonya akan running di tab atau laptop mahasiswa. Ini contohnya. Mereka bisa lihat. Contohnya. Ya, ini nanti akan tampil di gadget mahasiswa. Ini fitur yang pertama. Kemudian fitur yang lain tadi sudah saya sampaikan bahwa kita mampu atau dapat menyiapkan bahan kuliah. Ini contohnya adalah file kuliah yang saya siapkan untuk mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa klik di sini, dia akan tampil seperti ini. Introduction to Nanoteknologi misalnya ini tahun 2020. Ini outline-nya apa saja. Ya, ini beberapa slide yang saya siapkan untuk mahasiswa. Jadi mahasiswa bisa melihat materi-materi perkuliahan di emas. Kemudian, karena saya ingin melihat kemampuan awal mahasiswa, maka saya siapkan sebuah tes. Di sini adalah sebuah pretest. Nah, pretest ini kalau diklik, maka akan berisi, ini kebetulan sudah diisi oleh mahasiswa, kita bisa lihat ada 18 mahasiswa yang tergabung, tapi yang sudah mensubmit ada 16 orang. Ini kita bisa melihat grade-nya atau view submission-nya seperti ini. Ya. Nah, kebetulan pada saat itu kita menyiapkan agar mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita siapkan di emas. Baik, jadi intinya adalah bahwa kita bisa menyiapkan sebuah media agar mahasiswa melakukan sesuatu. Misalnya mereka menjawab pertanyaan atau mengunggah hasil tugas mereka. Ini contoh yang lain, saya sudah menyiapkan beberapa video di pekan kedua. Kemudian saya minta mereka untuk mengunggah resume dari video ini. Maka saya siapkan tugas mahasiswa dalam bentuk video summary. Kemudian saya jelaskan juga tentang kriteria apa saja yang akan dinilai untuk tugas mahasiswa ini. Nah, umumnya saya membagi sesi setiap pekan ini dengan menjelaskan tentang sub CPMK-nya, apa target dari
pembelajaran pada sesi tersebut, kemudian learning experience-nya, apa yang akan mereka lakukan, kemudian topik-topiknya, kemudian material-materialnya. Seperti ini. Demikian seterusnya sampai seluruh sesi kita siapkan ya, sampai akhir nanti perkuliahan di final test. Bapak Ibu yang terhormat, sebenarnya pada saat kita sudah register kelas kita ke EMAS, maka seluruh mahasiswa yang terdaftar di kelas kita itu akan secara otomatis masuk ke dalam kelas EMAS kita. Ini adalah salah satu fitur baru di EMAS yang berbeda dengan Skele. Tetapi seandainya ada mahasiswa yang telat karena suatu hal, barangkali dia belum sempat membayar sehingga namanya dia belum masuk ke SIAK dan dia belum bisa masuk ke EMAS, maka kita perlu menyiapkan namanya enrollment key sehingga mahasiswa tersebut nanti bisa gabung di kelas kita. Bagaimana caranya? Kita buka EMAS kembali, kemudian kita klik ini ya, untuk membuka tab, kemudian kita lihat open new class. Ini kalau kita baru pertama kali menggunakan EMAS dan membuka kelas kita. Contoh di sini adalah kelas fisika mekanika, contohnya ini misalnya. Nah, ini saya belum memasukkan enrollment key. Ini kita sudah lihat ada banyak mahasiswa yang sudah terdaftar di sini. Tapi seandainya mahasiswa ada yang telat masuk ke dalam sistem, tidak secara otomatis karena mereka telat bayar, maka kita bisa menambahkan enrollment key di sini. Contohnya misalnya saya masukkan adalah Fismek. Nah, kemudian nanti kita akan simpan, save di sini. Nah, ini akan menjadi enrollment key bagi mahasiswa. Jadi mahasiswa nanti ketika ingin bergabung ke kelas fisika mekanika dan panas ini, mereka akan mencari kelas mekanika 2 ini, nama kelasnya, dan memasukkan enrollment key Fismek, sehingga mereka nanti akan tergabung bersama teman-teman mereka yang lain. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana kita menggunakan label sebagai papan untuk informasi kuliah dan papan informasi sesi. Seperti kita lihat tadi di kuliah saya menampilkan berbagai macam informasi ini tentang general information, course description, course learning outcome, dan lain-lain, termasuk informasi-informasi sub CPNK ini, saya menggunakan namanya label. Nah, bagaimana kita menambahkan label atau mengubah label? Kita masuk ke course administration, kemudian klik term editing on. Ketika kita mengklik term editing on, artinya kita sudah mengubah EMAS kita untuk siap diedit. Contohnya di sini kita bisa mengedit judulnya, judul mata kuliahnya, kita ubah sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kita ubah informasi lainnya, informasi sectionnya, nah seperti ini. Ya, informasi lain-lain mungkin bisa kita ubah. Nah, semua label-label ini akan muncul edit. Misalnya kita ingin mengubah general information, maka kita klik di edit sini. Nah, ini namanya label. Nah, kita bisa mengubah informasinya di sini sesuai dengan informasi yang ingin kita sampaikan di kuliah kita. Setelah kita ganti atau kita ubah isinya, kita save to return course. Baik. Selain label sebetulnya ada banyak lagi. Atau kalau kita ingin membuat label sendiri, kita menambahkan aktivitas label. Contohnya di sini, saya ingin menambahkan satu aktivitas, menambahkan informasi, kita tambah add an activity or resources. Itu ada banyak sekali yang bisa kita tambahkan. Nah, karena kita ingin menambahkan informasi, kita tambahkannya menggunakan label, add label. Seperti ini, kita ketikkan saja. Nah, judulnya kita bisa ubah. Di sini informasi, misalnya informasi tambahan, kita klik. Ya, akan muncul seperti ini, informasi tambahan. Ini sebagai label. Kalau kita ingin menghapus, tinggal dihapus saja.
Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana kita menduplikasi sesi dan mengubah isinya sehingga sesuai dengan keperluan kuliah pada saat itu. Jadi kalau kita membuat kelas di Emas, maka Emas secara otomatis akan membuatkan sesi sebanyak 16 sesi. Seperti ini dari sesi pekan 1 sampai dengan pekan ke-16 seperti ini. Nah, karena biasanya kita memiliki informasi yang serupa, contohnya adalah seperti ini. Kita akan menyampaikan tentang CPMK, kemudian learning experience-nya, course materialnya, dan lain-lain. Maka kalau kita membuat ulang satu persatu, tentu akan melelahkan. Maka tipsnya adalah kita cukup menduplikasi sesi yang sebelumnya, kemudian kita mengedit di sesi berikutnya. Contohnya, ini pekan pertama, isinya lumayan banyak. Saya akan ubah, mengedit dan menduplikasi di sesi berikutnya. Maka saya kembali ke turn editing on di sini. Oke. Nah, ini cukup diduplikasi, duplikat. Begitu kita duplikat, maka semuanya itu akan dibuat sama persis, begini. Jadi ada dua sama persis. Nah, bagaimana kita memindahkan ke pekan berikutnya? Tinggal diseret saja. Jadi kita mulai dari sini, nih, subject kita seret, kita pindahkan ke pekan selanjutnya. Di pekan kedua, saya pindahkan ke sini. Contohnya, ya, pekan kedua. Oke. Maka di pekan kedua, saya sudah memindahkan semua isi dari yang pekan pertama. Nah, tinggal kita edit saja di pekan kedua ini sesuai dengan yang kita inginkan. Kita edit misalnya capaian pembelajarannya kita ganti dengan capaian pembelajaran yang sesi tersebut. Learning experience pun demikian. Ya. Kemudian kita save. Dengan cara yang demikian, maka kita bisa menghemat waktu untuk membuat sesi berikutnya. Berikutnya saya akan memperagakan bagaimana kita mengunggah materi kuliah kita dalam bentuk file, misalnya file PPT, file PDF, dan lain-lain. Caranya, kita kembali ke kelas kita. Jangan lupa kita ubah dulu ke menu Turn Editing On. Misalnya kita ingin menambahkan materi baru. Kita ingin menambahkan file PPT kita. Maka cukup kita mengklik Add an Activity or Resources di sini. Kemudian kita pilih File, karena kita ingin menambahkan satu file di sini. Kita Add File. Nah, kita cari file kita. Kita berikan namanya, misalnya adalah materi kuliah nano misalnya. Ini kalau pengen dijelaskan lebih dijelas tentang isinya apa aja, misalnya begini. Kalau ingin ditampilkan dan bisa dibaca oleh mahasiswa, kita klik di sini. Nah, tinggal kita pilih filenya, kita klik Add File, kita browse misalnya. Kita bisa menambahkan file PPT ini. Nah, kita klik, kita unggah filenya. Nah, ini filenya. Kemudian kita save and return to course. Nah, dengan demikian, saya sudah menambahkan satu file baru di sini, materi kuliah nano. Yang deskripsinya adalah berisi gambaran tentang nano elektronik. Ini contohnya. Nah, kalau ingin menghapus, tinggal diklik, kemudian delete. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana kita menampilkan video di Emas. Seperti yang tadi kita lihat di Emas saya, itu ada beberapa video yang bisa langsung diakses oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa tidak perlu ke YouTube, dia bisa langsung dari Emas melihat video yang kita link. Bagaimana kita membuat ini? Caranya sangat gampang. Pertama,
kita buka terlebih dahulu YouTube atau video yang ingin kita link ke emas, misalnya adalah video tentang nanoelektronik. Kemudian setelah kita klik videonya di dalam YouTube, kita copy alamatnya dengan menggunakan Ctrl C misalnya. Kita kembali lagi ke kelas kita. Nah, kemudian di label tadi, contohnya di sini, saya klik Edit Setting. Kemudian saya tambahkan linknya. Misalnya saya tambahkan Introduction of Nanoelectronics. Kemudian saya select, kemudian saya link di sini menggunakan insert atau edit link. Di link URL kita kopikan video yang tadi ingin kita tampilkan. Kemudian kita ketik insert di sini. Nah, setelah kita save, maka otomatis video tadi akan tampil di emas kita seperti ini. Ya, ini adalah video yang barusan saya akses dari YouTube. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana kita menyiapkan sarana bagi mahasiswa untuk mengumpulkan tugas. Kita kembali ke emas. Misalnya kita ingin menambahkan tugas PR ke mahasiswa. Kita pilih Add an Activity or Resources. Kemudian kita pilih Assignment here. Kita klik Add. Kita berikan nama, misalnya adalah Homework 1. Kita bisa menambahkan informasi apapun di sini. Kalau kita ingin memberikan penjelasan kapan harus dikumpulkan, kemudian kriteria penilaian dan seterusnya, kita bisa klik agar informasi ini bisa muncul di halaman mahasiswa. Atau kalau kita memiliki file tugas yang harus dibaca oleh mahasiswa, kita bisa menambahkan file tersebut di sini. Klik Add File. Nah, di bawahnya ini adalah settingan untuk mengatur kapan mahasiswa mulai bisa mengirimkan tugasnya. Contohnya di sini misalnya adalah 14 Maret mulainya. Kapan deadline-nya, due date-nya? Misalnya saya set 1 pekan, 21 Maret. Jamnya jam berapa? Bisa diatur. Kemudian kapan sistem ini akan mengingatkan kita untuk melakukan grading, untuk menilai tugas tersebut. Nah, ada dua jenis submission bagi mahasiswa. Kalau kita ingin mahasiswa membuat jawaban di file terpisah, kemudian diunggah, maka kita klik file submission seperti ini. Kemudian berapa jumlah file yang boleh diunggah, bisa kita pilih. Berapa maksimum file yang bisa diunggah, kita bisa atur. Atau tipe filenya seperti apa. Misalnya kita hanya menerima file dokumen, maka kita bisa klik di sini dokumen apa? Misalnya PDF atau Word atau Word versi 2007. Kemudian kita pilih Save Change. Maka ini adalah file-file yang bisa diterima oleh sistem. Kemudian kita klik di sini Save and Return to Sources. Nah, dengan begitu maka homework ini sudah akan muncul, dan ketika diklik mahasiswa sudah bisa mengisi, juga bisa mengirimkan tugasnya sesuai dengan jadwal yang tadi sudah kita siapkan. Berikutnya, setelah kita dapat membuat form untuk pengumpulan tugas di online, terus bagaimana kita memberikan penilaian terhadap tugas mahasiswa? Kita lihat kembali. Contohnya ini adalah tugas yang sudah saya berikan ke mahasiswa, misalnya yang pretest. Maka setelah mahasiswa mengisi atau mengerjakan tugasnya, kita bisa langsung klik di pretest ini. Kemudian kita bisa melakukan grading. Ini contohnya. Ya. Saya memberikan beberapa pertanyaan di kelas, kemudian meminta mahasiswa untuk menjawab secara online. Ini adalah jawaban daripada mahasiswa. Nah, setelah kita membaca jawaban mahasiswa, maka kita bisa memberikan grading. Gradingnya misalnya saya berikan nilai 100,
Kemudian kalau kita ada feedback, kita berikan feedbacknya di sini dan kita share penilaian tersebut. Nah, kalau kita ingin melihat seluruh grading setelah kita nilai semuanya, kita bisa lihat view all submission. Nah, dari sini kita bisa melihat gradingnya berapa saja setiap orang. Pada slide ini saya akan menyampaikan bagaimana kita menyembunyikan sesi kuliah. Jadi misalnya kita sudah menyiapkan 16 sesi perkuliahan, tetapi kita tidak ingin semua sesi tersebut bisa dilihat oleh mahasiswa. Nah, yang kita lakukan adalah kita menyembunyikan sesi tersebut. Bagaimana caranya? Kita kembali ke kelas kita. Kemudian kalau kita ingin menyembunyikan sesi kita, maka kita tinggal klik misalnya di sini, edit, kita hide topic. Dengan begitu maka tekan ketiga ini akan di hide dari student. Kalau kita ingin buka kembali, kita akan pindahkan dari hide ke show topic, sehingga siswa atau mahasiswa bisa melihat. Nah, kita juga bisa mengubah role kita dari dosen menjadi mahasiswa, sehingga kita bisa melihat kira-kira tampilannya seperti apa di mahasiswa. Coba sini kita switch to role, kemudian menjadi student. Nah, di sini terlihat bahwa beberapa konten perkuliahan sudah muncul, tetapi untuk pekan ke-6 dan seterusnya masih disembunyikan, meskipun saya sendiri sudah menyiapkan kontennya sampai dengan pekan ke-16. Baik Bapak Ibu sekalian, topik yang terakhir adalah bagaimana kita menyiapkan forum diskusi online di UNAS. Karena bagaimanapun perkuliahan kita di PJJ ini menggunakan sistem online, sehingga diskusinya pun dilakukan secara online. Kita kembali lagi ke kelas kita. Untuk menambahkan forum diskusi, sekali lagi kita pilih Add an Activity or Resources, kemudian kita pilih forum, kita add. Nah, kita namakan forum misalnya tentang diskusi topik 1. Kita berikan informasi lengkap di sini. Informasi lengkapnya misalnya seperti ini, kita klik agar bisa dilihat oleh mahasiswa. Nah, forumnya seperti apa, tipe forumnya, standar forum, ini kita lakukan. Yang lainnya kita biarkan saja. Kita klik. Nah, dengan begini, maka topik diskusi sudah muncul. Tinggal kita men-trigger saja. Klik diskusi, kemudian add new topic. Misalnya subjeknya adalah bagaimana teknologi nanoelektronik dapat membantu mencegah penyebaran virus corona. Kemudian pesannya silahkan ditanggapi. Ya, kalau ada file-file tambahan informasi, misalnya dia punya apapun ya, informasi yang lain bisa diunggah di situ. Post ke forum, muncul di sini. Nah, nanti mahasiswa-mahasiswa akan melakukan posting di sini, dan kita bisa melihat nanti ada siapa saja yang sudah reply di sini. Demikian Bapak Ibu sekalian, tutorial singkat bagaimana kita menggunakan emas untuk keperluan pendidikan jarak jauh. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.